Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Dan betul sekali, saat ini saya sudah bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru, Bapak Prasetyo. Selamat malam Pak Prasetyo. Selamat malam, Afi. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Pak Pras, ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Dan juga sejumlah media ini kan mengangkat banyak pro dan kontra dan juga kritik terhadap Anda dan juga amanah yang siap Anda emban ini. Kalau banyak orang yang terkejut ketika nama Anda muncul dan kemudian dilantik menjadi Jaksa Agung, apakah Anda sendiri terkejut Pak ketika nama Anda yang dipanggil oleh Presiden Jokowi? Cukup terkejut. Cukup terkejut? Ya. Kenapa Anda terkejut Pak? Ya, selama ini kan meskipun ya di media sudah diberitakan saya termasuk salah seorang yang dicalonkan menjadi Jaksa Agung, tapi kan belum ada keputusan dan keputusan itu datangnya sangat mendadak sekali. Saya diberitahu pagi hari jam 9, jam 1 harus siap di istana, pemberitahunya dari Pak Mensesnek. Dikatakan Pak Pras minta Bapak Presiden untuk membantu. Membantu apa? Bapak ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Apa rasanya pada saat itu Pak Pras? Beban atau lega atau apa? Ini kan tentunya, bukan tugas yang ringan loh Pak, jadi Jaksa Agung. Itu justru yang mengharu-haru pikiran saya. Ya, saya harus, kalaupun betul seperti itu, saya tentunya harus berkomitmen dengan diri saya untuk bagaimana menjalankan tugas yang berat itu, sangat berat. Ekspektasi masyarakat itu besar pada kejaksaan, ya, dan itulah yang menjadi kemudian saya berpikir panjang. Saya harus melakukan satu untuk memenuhi harapan Bapak Presiden dan tentunya harapan bangsa ini. Oke, Pak Pras, hari ini kalau kita lihat headline lembar pertama di sejumlah media ini mengkritisi pengangkatan Anda, terutama karena background Anda juga sebagai kader dari partai politik, Partai Nasdem. Yang disorot adalah bagaimana Anda kemudian bisa melakukan terobosan lebih baik di internal kejaksaan dan juga independensi Anda sebagai seorang Jaksa Agung. Bagaimana Anda menjawab kritik-kritik ini? Rasanya tidak ada yang salah ya kalau orang partai politik harus menduduki jabatan itu. Bukan karena rawan konflik kepentingan, Pak? Tidak ada satupun ketentuan dan peraturan yang melarang. Ya. Tergantung dari integritas kita. Dan integritas itu tentu harus kita buktikan. Kalau orang ragu dan sebagainya atau komentar lain itu silakan hak mereka. Anda disebutnya jaksa titipan loh Pak. Biasa saja mereka mengatakan begitu. Ya. Masa seperti barang dititipkan. Ya. Ya. Jadi bagaimana upaya Anda untuk membuktikan bahwa apa yang mengkritik Anda ini, komentar mungkin yang kontra, itu salah, dan pilihan Presiden Jokowi mengamanahkan jabatan Jaksa Agung kepada Anda ini adalah sebuah pilihan yang tepat? Insya Allah waktu membuktikan. Ya. Saya tidak bisa mengatakan sekarang. Tapi saya punya pengalaman selama 30 tahun menjadi jaksa. Saya berakhir dalam penugasan ini dengan husnul khotimah. Boleh orang melihat catatan terkait saya. Mereka boleh lihat apa yang saya lakukan selama saya berdinas. Saya selama ini selalu pegang komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya. Karena saya menyadari sebagai aparat penegak hukum kita harus betul-betul melaksanakan tugas kita dengan penuh objektivitas, profesionalitas dan proporsionalitas. Oke, Pak Pras, bagaimana status Anda sekarang di partai dan juga Anda kan menjadi anggota DPR? Saya diberhentikan dari Partai Nasdem, meskipun berat ya. Saya meninggalkan komunitas itu. Kenapa Anda rasa berat meninggalkan partai? Itu komunitas dan itu pilihan saya waktu itu. Tapi ketika bangsa memerlukan tenaga saya, negara memerlukan tenaga saya, tentunya suatu keterpanggilan. Dan ketika itu terjadi, segala kepentingan apapun harus kita tinggalkan. Anda sudah diberhentikan berarti sebelum Anda dilantik di istana? Ya, betul. Okay. Begitu ada pemberitahuan bahwa saya diminta oleh Bapak Presiden membantu beliau sebagai Jaksa Agung, tentunya partai pegang komitmen. Itu suatu wujud bahwa Partai Nasdem itu memiliki komitmen tinggi untuk menghilangkan kesan titipan dan sebagainya itu. Ya. Soal independensi Pak, bagaimana Anda juga menjaga bahwa Anda bebas
dari kasus-kasus titipan atau kemudian intervensi dari banyak pihak, terutama mungkin partai atau koalisi atau macam-macam? Penanganan perkara ada tahapan-tahapannya. Tentunya semua orang bisa melihat, apalagi zaman sekarang, Mbak. Tidak ada satupun yang bisa dirahasiakan. Sedikit pun kita menyembunyikan suatu, orang pasti akan teriak, orang Akan tahu, ketahuan juga. akan ketahuan juga. Dan kita pun tidak akan mau mengelabui diri kita sendiri. Prinsip penegak hukum harus tadi saya katakan, objektif, profesional dan proporsional. Yang benar ya benar, yang salah ya harus salah dihukum. Biasanya di atas kertas gitu Pak, tapi praktek di lapangan akan susah, terutama mungkin Ya biasanya. ada penolakan Jangan digeneralisir dong. di internal. Ya. Dan Anda yakin bahwa Anda bisa mengendalikan? Harus bisa, harus bisa. Itu menjadi tekad kita. Oke, baik. Pak Pres, kita akan jeda. Nanti Ya. kita akan lanjutkan. Saya akan tanya, ini banyak sekali PR Anda sebagai Jaksa Agung. Mulai dari kasus penegakan hukum yang mandek, pemberantasan korupsi, koruptor yang buron, sampai kemudian jaksa-jaksa nakal yang mungkin perlu ada jewer. Kita akan lanjutkan, Pak Pres, sesaat lagi. Baik. Pemirsa, Ya. tetaplah bersama kami di Trend Teknis. Ya. Dengan Jaksa Agung, Pak Prasetyo. Pak, menyambung tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda. Ini kan Bapak sempat menjabat sebagai Jampidum, kemudian Kejati di NTT, dan terakhir di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat, Pak, penegakan hukum di Indonesia? Penegaknya dan juga penegakan hukumnya. Jujur harus kita akui ya. Karena tidak perlu harus kita tutupi. Kalau kita lihat apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa yang disuarakan oleh mereka, memang ada sebagian masyarakat yang belum puas dengan penegakan hukum kita di Indonesia. Ada mengatakan tidak konsisten, ada mengatakan bahwa hukum kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu semua bisa kita pahami. Dan itu justru tantangan kita untuk bagaimana menjawab dengan bekerja keras untuk menekan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya. Prioritas Anda apa sih, Pak? Kita tahu bahwa seperti saya bilang ada kasus korupsi, banyak kasus yang mandek di kejaksaan. Plus ini jaksa-jaksa banyak juga yang nakal. Bagaimana Anda kemudian Semua perkara yang ditangani oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya tentunya harus melakukan sama, meskipun ada di skala prioritas kan. Katakanlah sekarang memang orang demam untuk harus memberantas korupsi secepatnya dan tuntas. Tapi ada juga perkara lain yang bukan korupsi yang harus ditangani juga pada saat yang bersamaan. Dan itu semuanya harus kita kerjakan. Nah ini juga yang tentunya harus difahami oleh masyarakat. Ada memang sementara para penegak hukum khususnya kejaksaan, yang itu oknum saya katakan ya, yang belum memenuhi harapan masyarakat dari sisi integritasnya dan dari sisi kesungguhan kinerjanya. Dan ini harus kita tentunya pilah satu persatu. Kami punya kebijakan untuk menerapkan punishment and reward, khususnya bagi jaksa saya yang tentunya berprestasi harus berikan ganjaran. apa ganjarannya? Ganjarannya mungkin promosi atau mutasi ke tanggung jawab yang lebih besar. Dan Sebaliknya mereka yang melakukan kesalahan, kita akan lakukan penindakan. Dari mungkin diperingatkan, diberikan hukuman, bahkan pemecatan. Itu harus dilakukan kalau ingin kejaksaan menjadi baik. Ya. Pak Pres, ketika saya membaca nih soal Anda, nama Anda itu sempat dikaitkan soal pemberian hukuman yang lunak kepada gembong narkoba yang bernama Haryono Agus Cahyono. Nama Anda dikaitkan dalam hukuman yang sangat rendah itu tidak menimbulkan efek jerah. Ya. Mungkin itu Apa pemberitaannya sepotong-sepotong ya, dan itu nampaknya tidak benar, tidak sepenuhnya benar. Sayang itu kasus yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, Jakarta Barat mungkin ya, tahun 2005-an kalau salah itu saya masih ingat. Karena kenapa saya ingat? Karena itu ternyata menimbulkan permasalahan, dan itu akhirnya ada follow up penanganan yang harus kita lakukan. Ya. Agus Cahyono, memang waktu itu kalau nggak salah ada dua terdakwanya. Satu diantaranya Agus Cahyono. Memang betul. Saya sendiri marah waktu itu kenapa Agus Cahyono dihukum rendah. Anda justru orang yang marah. Tanpa setahu saya. Yang mestinya kasus itu harus
konsultasikan kepada Kejaksaan Agung. Betul. Tapi ternyata tidak. Sementara satu lainnya yang kita tahu belum dituntut waktu itu, saya minta dihukum maksimal. Timbullah kemudian tersiar di masyarakat, terblow up. Pada kemudian ada sementara jaksanya yang memang melakukan penyimpangan dalam perkara itu. Dan mereka dipecat. Mereka dipecat? Karena permintaan saya. Jadi kalau saya dikatakan saya menghukum rendah itu, ya mungkin dari dua terdakwa itu satu rendah, tapi satu tinggi ya, sekali. Yang rendah saya tidak pernah tahu sama sekali. Oke. Pak, ada komentar juga soal Anda, dikatakan Anda tidak terlalu menonjol dari sisi prestasi Anda saat di kejaksaan. Ada yang mengatakan karakter Anda ini kurang tegas. Sebenarnya karakter Anda tuh seperti apa sih Pak? Karena juga kan dibutuhkan sebuah karakter yang a leader, seorang pemimpin dalam membenahi banyak hal di Kejaksaan Agung. Mbak Afi boleh nanyakan ke lingkungan kejaksaan bagaimana saya? Dan saya bertugas di beberapa tempat, boleh bertanya di tempat saya ditugaskan. Ya, saya tidak pernah berkompromi dengan mereka siapapun yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Itu karakter saya. Itu karakter Anda? Karakter saya. Tanpa kompromi? Tanpa kompromi. Dan itu saya lakukan dengan persisten. Pak Pras? Itu buktinya seperti itu, kasus Agus Cahyono. Itu kan Anda saya harus mendesak supaya rekan-rekan internal sendiri ya Pak? Ya. Saya mendesak supaya jaksa itu diproses dan dijatuhi hukuman. 2 diantaranya dipecat. Oke. Pak Pras, apakah ada pesan dari Presiden Jokowi ketika melantik Anda di istana? Tentunya ada. Apa Pak? Beliau mengharapkan tegakkanlah hukum dengan sebaik-baiknya. Perbaiki yang itu bukti keseriusan dari Presiden kita. Terakhir Pak, adakah kemudian menjawab ekspektasi dari masyarakat dalam waktu mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan? Ada target dari Anda untuk kemudian sedikit memberikan harapan kepada masyarakat? Tentunya penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan gerasa gerusu ya. Ya, semua harus kita lihat dari segala aspek. Tapi tentunya kecepatan sangat diperlukan. Ya. Paling tidak untuk menjawab harapan masyarakat. Supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dengan dilandasi kebenaran dan kepastian. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas Jaksa Agung Republik Indonesia. Semoga bisa menjawab harapan dan juga ekspektasi dari masyarakat. Insya Allah, amin. Selamat bekerja, Pak Pras. Terima kasih. Baik, dan pemirsa itu dia tadi wawancara singkat kita dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Prasetyo. Dan sekian juga menuntaskan jumpa kita di Prime Time News kali ini. Ada sebuah informasi yang akan juga sekaligus menutup jumpa kita. Saya Evan Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.